pada saat kita ibadah, kata Nabi menyebutkan bahwasanya barang siapa yang membaca satu huruf maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. La aqulu alifun harfun, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Jadi setiap hurufnya itu satu huruf, dan satu huruf itu akan mendapatkan 1 kebaikan sampai 10 kebaikan. Penulis kitab ini menyebutkan kalau kita baca Al-Quran tanpa penghayatan, baca Al-Quran tanpa menghadirkan hati, tanpa pemahaman, maka dapat 1 kebaikan. Tetapi kalau kita menghadirkan hati, maka dapat 10 kebaikan. Jadi baca Quran itu paham tidak paham, dong ora dong, hatinya hadir tidak hadir, maka pada saat kita membaca Al-Quran niat ibadah, maka sudah mendapat 1 kebaikan di setiap hurufnya. Tapi kalau kemudian pada saat membaca itu diiringi dengan hati yang hadir, maka 10 kali kebaikan. Diiringi dengan penghayatan, maka Allah bisa lipatkan sampai 700 kali lipat. Bahkan kalau kita mentadaburinya dengan penuh makna, maka bisa dilipat gandakan lebih dari itu. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan di setiap hurufnya bagi siapa saja yang dikehendaki. Maka disinilah bahwa orang yang baca Al-Quran itu kehadiran hati berpengaruh terhadap kualitas yang kita baca. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah pentingnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar setan tidak menghalangi bacaan kita, agar setan tidak melalaikan hati kita. Bisa jadi pada saat kita membaca Al-Quran, tapi hati kita pikirannya ke mana-mana, sehingga tidak mendapatkan manfaat yang maksimal. Tetapi ingat, kapanpun kita membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali pada posisi-posisi yang dilarang. Ketika di posisi yang dilarang tersebut, maka hendaknya Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, tempat-tempat yang makruh maka hendaknya kita tinggalkan, karena penting bagi kita pada saat membaca Al-Quran dalam keadaan suci di tempat yang suci, dalam keadaan suci di tempat yang suci.